Hai Sobat Mediva, semoga kalian semua dalam keadaan sehat lahir batin dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Betina yang pantatnya seksi, ada yang bilang penuh lemak, bahkan lebih seksi jika dikawinkan dengan pejantan, namun tidak bertelur hingga pantat menjadi seksi. Betina aktif bertelur, bagaimana mengatasi masalah ini? 1. Biarkan dulu burungnya. Beri makan dengan butiran beras, bisa dicampur, dan biarkan lama di bawah sinar matahari, pemeliharaan sekitar 1 bulan. Lalu, jika kulit sudah empuk, tambahkan nasi kering atau nasi yang dijemur. Dan diberi grit. Kalau kerang biasa beri makan biji pepaya sampai kenyang 1 kali panen, 9 ekor udang ebi, rendam air hangat sampai agak empuk. 2. Coba berikan vitamin pada ayam petelur, sangat mudah untuk membeli beberapa merek penjual pakan ayam yang berbeda, contoh, stimulan telur, riomisin, dan lainnya. Jangan lupa kasih vermis. Badan harus stabil, tidak kurus, kegemukan. 2. Saya juga mengalaminya. Bahkan 7 butir telur pun kosong. Dan kita pernah bertanya pada dokter. Berikut kutipan dari dokter, fertilitas burung merpati mulai menurun sehingga telur-telurnya kosong. Untuk menjamin kesuburan dan daya tetas merpati yang tinggi, semua telur terisi dan menetas, maka perlu mengkonsumsi multivitamin kesuburan, Vitalur, selama 14 hari, kemudian hanya 2 kali seminggu. Vitalur tersedia di beberapa kios. Selain itu, sebaiknya merpati betina diperbaharui setiap pagi dan segera dijemur selama 5 hari berturut-turut untuk merangsang saraf dan otot sistem reproduksinya. Cara mengobati jantan yang tidak lagi. Sel telur betina selalu bening. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Karena tidak adanya sel sperma yang subur, entah kenapa laki-laki itu tidak mau menikah. Bisa juga betina yang belum ingin dikawini. 3. Kawin tetapi mempunyai masalah, posisi kawin yang buruk. Mungkin karena betinanya timpang atau sedang marah. Penyebabnya mungkin juga karena bulu di sekitar anus merpati terlalu lebat sehingga menyebabkan sperma menempel di sana. Yang paling umum adalah spermanya kering, atau produksi sperma sangat rendah dan kualitasnya buruk. Sperma kering terkait masalah sperma kering, seorang teman sebut saja pernah menyarankan untuk memberi makan kerang, grit, pada burung setiap hari. Tak perlu terlalu banyak, cukup seujung jari setiap pagi dan malam. Tapi efeknya bulut jadi cepat rontok. Tampaknya hal ini tidak menjadi masalah karena burung-burung tersebut tidak berkompetisi. Selain itu, biarkan burung tersebut mempunyai anak sebelum mengambil piikannya. Kita mencobanya dan berhasil. Namun tidak bisa 100% seperti sebelumnya. Terkadang hanya 1 telur yang menetas. Saya juga membiarkannya mengerami selama 10-12 hari setiap kali saya bertelur. Setiap 3 kali dia mengatakan sesuatu. Saya membiarkan dia melakukannya sendiri. Logikanya, kerang banyak mengandung zinc dan mineral yang berguna untuk pembentukan sperma. Membiarkannya berguna untuk mencegah burung kawin dalam waktu singkat saat produksi sperma sedang tinggi, atau dengan memberi mereka telur kumbang, beras dan kemudian air kelapa biasa. Tujuannya tidak hanya untuk meningkatkan hormon pengeringan dan membalikkan efek racun atau ramuan, obat yang diberikan kepada burung pada saat yang bersamaan. Mereka masih dilatih. Streptococcus strep merupakan penyakit yang sangat sulit dideteksi hanya dengan melihat gejala fisiknya karena dapat menyerupai gejala penyakit lain. Penyebabnya adalah bakteri Streptococcus yang berpindah di udara dan debu. Burung dengan sistem kekebalan tubuh yang baik dapat hidup dengan bakteri ini.
Namun seiring perkembangannya, penyakit ini dapat menyerang berbagai organ tubuh, mulai dari saraf hingga hati dan pusat reproduksi. Jika menyerang saraf kranial, gejala yang terlihat pada burung antara lain kehilangan keseimbangan saat berjalan, disorientasi, dan jika parah, kepala bisa miring seperti pada virus ND. Jika menyerang otot menyebabkan pembengkakan terutama pada bagian dada yang terlihat pucat dan bengkak. Jika menyerang persendian, gejalanya seperti burung mengidap salmonella, uci-uci, yaitu pembengkakan pada persendian, terutama pada tungkai dan sayap. Jika menyerang saluran pencernaan, gejalanya mirip dengan koksidiosis, yaitu diare dengan tinja berwarna hijau. Jika masuk ke saluran pernafasan, gejalanya seperti dahak, yaitu mata merah, pilek, dan sesak nafas. Masalah kecilnya adalah jika menyerang liver atau jantung. Meski bisa sembuh, biasanya burung tidak berfungsi maksimal karena kesulitan bernapas. Streptococcus juga dapat mempengaruhi kesuburan pria dan wanita bila menyerang alat kelamin. Ketika bakteri ini menyerang berbagai bagian tubuh, ia memanifestasikan dirinya sebagai komplikasi dari beberapa penyakit, diare, pilek, pembengkakan pada dada dan persendian, gaya berjalan tidak stabil, mata merah, pilek dan sesak napas. Burung yang terinfeksi bakteri ini dapat mati tanpa gejala yang nyata hanya dalam 2-3 hari, kecuali burung yang lamban dan tanaman hias. Namun ada pula yang dapat hidup 6-8 minggu. Dengan pengobatan yang tepat, penyakit ini bisa disembuhkan, namun jika organ reproduksi, jantung, atau hati terkena, dampaknya akan bertahan lama atau bahkan permanen. Penyakit ini dapat diobati dengan antibiotik berbahan ampicillin atau doxycycline, menurut Dr. Colin Walker. Amoxicillin juga merupakan pilihan karena merupakan antibiotik yang umum, terutama untuk bakteri yang sensitif terhadap amoxicillin, karena gejala fisik burung yang terinfeksi Streptococcus sulit dikenali secara pasti. Maka sebaiknya gunakan antibiotik yang lebih umum seperti amoxicillin atau antibiotik lain yang bahan utamanya ampicillin. Menurut penelitian, Bytril 30% efektif melawan Streptococcus. Dan antibiotik berbahan dasar sulfur, biasanya berwarna kuning, hanya 10% efektif. Semoga bermanfaat dan salam merpati lovers.